ada beberapa hal yang ingin disampaikan kami saat bersama Bapak Mardhani Alisera begitu. Yang pertama, kami meminta untuk kesejahteraan dari teman. Yang pertama, saya meminta kejelasan dan penuntasan R2 dan R3 ini. Jadi percepatan DRH juga penuntasan R2 dan R3 ini saya meminta untuk tetap dikawal sampai teman-teman R2 dan R3 ini semuanya selesai untuk bisa menjadi penuh waktu semua. Jadi saya meminta melalui Pak Mardhani nanti akan disampaikan ke anggota DPR yang lain untuk bisa tetap mengawal kami R2 dan R3 untuk segera tuntas begitu. Harapannya bisa tuntas di 2025. Amin. Amin Allahumma amin. Kemudian kami juga berbicara tentang kesejahteraan dari teman-teman ini, juga kami ingin untuk lebih diperhatikan lagi karena miris sekali untuk berbicara masalah kesejahteraan ini. Begitu. Kemudian Bapak Mardhani berjanji akan mempertemukan kita untuk bisa nanti, karena kemarin saya menceritakan beberapa hal yang tentang perjuangan kami aksi jilid 1 ditemui BAM tapi belum ada kejelasan. Maka dari itu Pak Mardhani akan mengawal kami untuk bisa bertemu dengan pimpinan DPR juga dengan kementerian-kementerian terkait untuk bisa membahas dan memperjelas status dari R2 dan R3 ini. Kemudian teman-teman Pak dan Pak Mardhani juga menyepakati bahwasanya Pak Mardhani juga ingin mengawal memo yang berkaitan dengan KSP. Jadi memo itu tadi memang kami mendelegasikan Pak Taufik untuk bisa hadir ke KSP. Jadi saya menugaskan Bang Taufik untuk hadir ke KSP bersama Bunda Nur untuk bisa memastikan, karena jadi kemarin Pak Mardhani menyampaikan untuk ingin mengawal memo itu. Jadi memo itu untuk bisa dikawal begitu. Pak Mardhani meminta agar Pak Mardhani bisa mengawal memo tersebut. Maka dari itu untuk memastikan memo tersebut agar bisa di follow up, saya mendelegasikan Bang Taufik dan alhamdulillah sudah ditemui tadi di KSP, dan alhamdulillah memang memo tersebut sudah dilihat, sudah dipastikan bahwasanya semua keinginan teman-teman, semua aspirasi teman-teman diterima di dalam memonya itu. Maka dari itu yang pasti juga masalah kesejahteraan sudah insya Allah akan terakomodir, bahkan akan disediakan anggaran khusus untuk masalah kesejahteraan ini, teman-teman. Saya harap teman-teman ini perlu dipahami. Saya harap ini adalah kode etik, teman-teman. Ini adalah kode etik, maka dari itu saya tidak bisa menjabarkan atau menunjukkan secara langsung masalah memo ini, karena ini berkaitan dengan prinsip. Jika saya membocorkan isi memo ini, maka komunikasi kami atau aliansi ini dengan pihak istana akan sudah selesai, teman-teman. Maka dari itu jangan menanyakan perihal itu. Tapi yang pasti saya memastikan apa yang menjadi tuntutan teman-teman ini semuanya sudah terakomodir, teman-teman. Begitu. Tinggal bagaimana nanti eksekusinya saja. Jadi semua sudah terakomodir, tenang saja. Sudah saya delegasikan Pak Taufik, Bang Taufik tadi, sehingga ini bisa bulannya saya tidak bisa ya. Saya tidak bisa saya walaupun sudah ada bulannya, saya tidak akan menyampaikan bulannya. Kenapa? Ketika misalnya ada suatu pergeseran, nanti dikatakan ini bohong, itu bohong begitu. Jadi jangan pancing saya untuk di situ. Jangan pancing saya untuk merusak hubungan baik ini, begitu loh. Jangan pancing saya untuk saya ini merusak hubungan baik ini. Jadi yang pasti intinya memo itu sudah diakomodir semua, teman-teman. Jadi
jadi insya Allah sesuai dengan yang diharapkan oleh teman-teman semua begitu untuk memonya. Kemudian untuk pengisian DRH kami sudah mengupayakan untuk secepat mungkin, sesegera mungkin bisa terlaksana. Maka dari itu hasil pertemuan saya kemarin dengan Pak Mardhani Alisera meminta untuk secepatnya pengisian DRH itu sudah dihubungi secara langsung Pak Mardhani. Pak Mardhani menghubungi BKN secara langsung meminta untuk segera dikeluarkan surat edaran pengisian DRH kepada PPK, kepada kepala daerah setempat agar bisa langsung terlaksana nih. Jadi untuk pengisian daerah ini sudah kami upayakan untuk percepatan itu. Maka dari itu memungkinkan teman-teman, dalam waktu dekat ini saya harus ke Jakarta lagi untuk memastikan dan mengawal berbicara masalah DRH, berbicara masalah KSP dan semacamnya. Ini akan kami kawal tetap. Maka dari itu saya meminta kepada teman-teman untuk tidak pesimis, tetap menyuarakan tentang pengisian daerah, tentang menyuarakan itu. Jadi menyuarakan bukan hanya komen di sini teman-teman, boleh silakan posting, menunggu kepastian DRH dan semacamnya, itu tetap suarakan. Bahkan saya menganjurkan teman-teman tetap harus bergerak untuk berjuang bersama-sama begitu loh, sehingga apa yang menjadi harapan teman-teman ini bisa terakomodir. Saya ulang sekali lagi teman-teman, berkaitan untuk yang pertama berkaitan untuk pengisian DRH, kami sedang berupaya untuk mendorong itu. Proses pertama yang kita lakukan yaitu untuk pengisian DRH kemarin kami mendesak Pak Mardhani untuk segera menghubungi BKN untuk segera dikeluarkan edaran untuk pengisian daerah di PPK atau di daerah teman-teman sekalian. Dan itu sudah dilakukan, tinggal saya bersama teman-teman yang lainnya akan mengawal agar lebih cepat lagi keluarnya edaran itu. Upaya itu sudah kami lakukan untuk mempercepat itu pengisian daerah. Maka dari itu saya butuh support, dukungan dari teman-teman itu agar ini bisa terlaksana dengan baik dan lebih cepat lagi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Bang Taufik sampaikan, yaitu tadi saya delegasikan, saya kirim untuk menghadiri pertemuan di KSP, yaitu untuk berkaitan dengan memo. Alhamdulillah untuk memo itu sudah terakomodir isinya di dalam, tapi ada batasan-batasan yang tidak bisa saya sampaikan. Ada batasan-batasan yang tidak bisa saya sampaikan karena berkaitan dengan prinsip teman-teman, berkaitan dengan kode etik. Jadi ini tidak bisa disampaikan, tapi yang pasti semuanya sudah terakomodir. Tinggal pelaksanaannya saja. Jadi sabar, nanti ada yang berwenang untuk menyampaikan itu atau melaksanakan itu begitu. Jadi saya mohon dukungan teman-teman untuk bisa tetap berjuang, karena semangat dan motivasi dari teman-teman itu memperkuat dan membuat teman-teman semua, kita semua bisa semakin solid dalam bekerja, dalam mengawal R2 dan R3 ini. Begitu teman-teman. Saya berharap rekan-rekan semua bisa memahami kenapa saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang, tapi untuk menjawab rasa keinginan tahuan teman-teman, penasaran teman-teman sejauh mana memo ini, perkembangannya sejauh mana, ini kan yang selalu ditanyakan di setiap live dan semacamnya. Alhamdulillah tadi Bang Taufik sudah melihat sendiri bahwasanya bagaimana ini adanya memo apa saja yang terakomodir, dan alhamdulillah semua tuntutan kami yang aksi jilid 2 kemarin ketika kami menuju ke istana dan ditemui di KSP itu semuanya terakomodir teman-teman. Jadi saya sampaikan itu sudah terakomodir, tapi saya tidak bisa menjelaskan secara jelas karena ini adalah kode etik teman-teman. Intinya berbicara kesejahteraan itu sudah. Nah, ini sebentar ya.
celana bolong, baju bolong. Nah. Uang tunai dan berbagai hadiah menarik lainnya. Ayo beli